Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Buat teman-teman, ini kuliah online perdana mengenai politik hukum. Jadi beberapa kali itu saya kebingungan untuk mencari solusi kuliah biar materi ini bisa disampaikan. Dan pertemuan kemarin saya hanya bisa memberikan tugas. Terus kemudian nanti akan ada penjelasan dan terakhir akan ada tugas untuk UTS nanti. Jadi berkaitan dengan politik hukum kali ini, politik hukum dibuat adalah sebagai bentuk bagian daripada pembaharuan. Jadi pembaharuan hukum itu harus melalui politik hukum. Pembaharuan hukum itu dibuat bertujuan buat apa? Jadi kalau saya kenapa sih kemudian harus ada pembaharuan hukum? Nah, pembaharuan itu bertujuan buat apa? Ini ya teman-teman, saya harus menjelaskan bahwa pembaharuan hukum dibuat tujuan dengan adanya perkembangan. Misalnya ada beberapa aturan yang kemudian berkembang dengan masuknya industri 4.0 atau 4.0. Ada juga pembaharuan hukum mengenai sesuaian dengan kebutuhan di masyarakat. Jadi kemudian ada beberapa produk hukum itu yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang kemudian harus diperbarui. Jadi politik hukum itu lahir sendiri, itu bagian daripada menjawab permasalahan hukum yang ada. Jadi politik hukum itu adalah bagian daripada menciptakan suatu produk hukum atau kebijakan yang kemudian dibuat dalam rangka melakukan pembaharuan terhadap suatu hukum dengan perkembangan yang terjadi dan dengan kebutuhan masyarakat yang ada, sehingga politik hukum ini sangat penting. Jadi dalam politik hukum itu ada beberapa hal yang harus saya sampaikan di sini. Kalau teman-teman pernah bacanya bukunya Lawrence and Friedman, dia mengatakan bahwa hukum yang baik itu apabila ada 3 struktur atau 3 komponen hukum. Yang pertama ada substansi, yang kedua ada struktur, yang ketiga ada culture atau budaya. Nah, kalau kita berbicara masalah substansi, ini kita akan berbicara mengenai produk-produk hukum. Kesesuaian produk-produk hukum di Indonesia itu masih tumpang tindih. Tumpang tindih kita berkaitan dengan ada beberapa aturan yang kemudian masih saling bertentangan dengan aturan satu dengan aturan-aturan yang lain. Terus kemudian mengenai struktur kelembagaannya, dengan adanya misalnya masuknya industri 4.0, maka banyak akan ada perubahan berkaitan dengan permasalahan sistem yang kemudian apakah pertanyaan kami apakah SDM kita mampu untuk menghadapi sistem tersebut apa tidak gitu. Ketika tidak mampu, maka di mana peranan hukum di sana? Misalnya saya memberikan satu contoh yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan kekosongan hukum. Kalau di Indonesia kita menganut hukum Eropa kontinental atau sering disebut dengan civil law. Tidak ada hukum di luar undang-undang atau asas legalitas suatu perbuatan tidak dapat dipidanakan kalau tidak ada aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang kemudian permasalahan-permasalahan beberapa hal yang kemudian belum dimuat dalam hukum. Misalnya berkaitan dengan pinjaman online. Berkaitan dengan masalah-masalah pinjaman online itu apakah sudah ada muatan hukumnya? Ketika terjadi permasalahan hukum di sana apakah tepat untuk dikenakan undang-undang IT? Ketika permasalahan transaksinya bukan berkaitan dengan masalah transaksi online, itu berkaitan dengan masalah sistem yang kemudian menjadi satu kelemahan daripada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, bagaimana dengan penegakannya, misalnya seperti itu. Jadi kemudian ada beberapa hal yang kemudian menjadi permasalahan dalam sistem struktur ini. Terus yang ketiga kita akan berbicara mengenai culture. Kalau kita berbicara mengenai budaya hukum, budaya hukum kita di Indonesia itu berbeda dengan budaya hukum di Barat. Di Indonesia banyak kepentingan meskipun kita tidak bisa menampik bahwa di negara-negara Eropa pun memiliki kepentingan. Tapi berbeda dengan di Indonesia karena kita memiliki sistem kemudian budaya hukum yang berbeda. Jadi permasalahan hukum yang kemudian lahir di Indonesia itu sangat beragam atau sangat bervariasi. Beragamnya muncul itu pertama mempermasalahkan mengenai RUU Omnibus Law. Nah, mengenai undang-undang
RUU Omnibus Law itu kan ada banyak, ada yang cipta lapangan kerja, kemudian ada investasi, terus kemudian ada pembentukan ibu kota negara dan beberapa hal yang lain lagi. Kalau kita berbicara dari undang-undang Omnibus Law ini, nah, teman-teman tahu sendiri bahwa Omnibus Law ini lahir memberikan satu terobosan daripada sistem yang kemudian yang saya sampaikan di gas struktur tadi. Dalam substansi hukum terkadang ada sering tumpang tindih aturan, tapi dengan undang-undang Omnibus Law ini mengatasi tumpang tindih aturan tersebut atau mengharmoniskan produk undang-undang setiap undang-undang. Dan undang-undang Omnibus Law ini ingin memberikan satu jawaban terhadap permasalahan hukum yang kemudian terjadi di Indonesia saat ini. Dan undang-undang Omnibus Law ini kalau kita mau melakukan studi komparatif, ini dipakai oleh beberapa negara maju yang pakai, misalnya Amerika dan beberapa negara yang lainnya menggunakan atau menerapkan sistem ini, yang kemudian menjadi permasalahan. Ya, sistem hukum kita dengan Amerika kan berbeda. Dalam sistem ketatanegaraan sudah berapa kali dari zaman Orde Lama, Orde Baru, itu kita sudah melakukan beberapa bentuk pergantian, baik itu sistem pemerintahan maupun sistem hukum. Kita belum bisa menemukan satu hukum yang tepat. Dengan adanya satu produk hukum undang-undang Omnibus Law ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang selama ini belum terselesaikan. Permasalahan-permasalahan hukum berkaitan dengan substansi, berkaitan dengan struktur, berkaitan dengan culture budaya kita. Sehingga permasalahan-permasalahan itu yang kemudian dapat menjadikan solusi atau jawaban terhadap perkembangan hukum. Karena politik hukum itu lahir, saya katakan di awal adalah politik hukum itu lahir karena pertama adanya perkembangan. Hukum itu tidak start, tetapi hukum itu berkembang. Hukum itu progresif, hukum itu respon terhadap permasalahan hukum, responsif terhadap permasalahan hukum. Yang kedua, kita berbicara masalah pembaruan terhadap kebutuhan. Undang-undang yang kemudian ada tumpang tindih banyak undang-undang yang sekarang ada itu bukan orang-orang mengatakan bahwa undang-undang ini sudah lebih baik lah dibandingkan sama RUU Omnibus Law. Saya mengatakan bahwa undang-undang tersebut masih banyak ada tumpang tindih, sehingga kemudian banyak pasal yang bermasalah dalam beberapa produk hukum undang-undang, sehingga ada tumpang tindih dan tidak keharmonisan antara undang-undang yang lain. Tapi kemudian Omnibus Law ini lahir memberikan satu jawaban bahwa rancangan yang kemudian tidak terpisahkan itu merupakan satu harmonisasi atau satu langkah yang kemudian dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum kita. Kalaupun ada yang salah, nah, ibarat tangan, Bapak Ibu punya tangan sakit kan pasti harus dipijet. Nah, ini ibaratnya Bapak Ibu melakukan pijet itu artinya meluruskan kembali politik hukum atau meluruskan kembali hakikat hukum itu sendiri. Sehingga politik hukum ini sangat penting dalam berbagai bentuk pembaruan hukum. Jadi ada dari saya, tugas dari saya kemarin mengenai perkembangan politik hukum di Indonesia itu sebagai tugas dari mata kuliah saya, dan Bapak Ibu banyak yang sudah mengirim ke email saya mengenai tugas tersebut. Bapak Ibu perlu tahu tugas tersebut itu harus Bapak Ibu membuat presentasi sama seperti saya terkait makalah yang Bapak Ibu tulis. Kemudian video presentasinya boleh dikirim via WA atau Line atau email saya, terserah Bapak Ibu semua boleh dikirim. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, video dan makalah tersebut itu dijadikan satu dasar penilaian untuk ujian tengah semester. Jadi saya akan menilai ujian tengah semester Bapak Ibu semua dari video dan dari makalah yang Bapak Ibu buat. Oke, demikian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita. Om Shanti Astu, nama budaya, salam kebajikan. Semangat.